Kamu seharusnya menghabiskan 20 menit pada pertanyaan 27 sampai 40 yang didasarkan pada bagian bacaan 3 di bawah. Keuntungan-keuntungan dari memiliki kemampuan berbicara dua bahasa secara sama baiknya. A. Menurut tokoh-tokoh yang paling belakangan, mayoritas dari populasi dunia sekarang sudah berbicara dua bahasa atau lebih dari dua bahasa atau beberapa bahasa berbeda. Ya, yang karena telah bertumbuh dengan berbicara dua atau lebih bahasa. Di masa lalu, anak-anak yang demikian dianggap berada pada posisi kurang menguntungkan dibandingkan dengan teman-teman sebaya mereka yang hanya bisa bicara satu bahasa. However, namun, ya kita ngomongkan duluan namunnya, namun lebih daripada beberapa masa dasawarsa itu one decade is 10 years. Jadi lebih dari beberapa masa dasawarsa yang silam, kemajuan teknologi telah membolehkan para peneliti untuk melihat secara lebih mendalam akan bagaimana keadaan memiliki dua bahasa berinteraksi dengannya dan mengubah sistem kognitif, yaitu sistem yang berkaitan dengan proses pemahaman mental dan juga sistem saraf, thereby sebagai akibat dari perubahan di sistem saraf dan proses pemahaman mental itu, ya, identifying, mengenali beberapa keuntungan yang jelas dari kemampuan dapat bicara lebih dari dua bahasa secara sama. B. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang yang memiliki kemampuan memiliki dua bahasa menggunakan satu bahasa, yang lainnya adalah aktif pada waktu yang sama. Ketika kita mendengar sebuah kata, kita tidak mendengar seluruh kata tersebut sama sekali. Suara-suara tersebut tiba pada urutan berikutnya dari waktunya. Ya, lama sebelum kata tersebut diselesaikan, sistem bahasa dari otak tersebut mulai menebak apa yang kata itu mungkin adanya. Jika kamu mendengar kata can, kamu akan mungkin mengaktifkan kata tersebut seperti candy atau candle juga. Ya, setidaknya sekurangnya selama tahapan-tahapan awal dari pengenalan kata tersebut untuk orang-orang yang memiliki dua bahasa, pengaktifan ini tidaklah dibatasi pada satu bahasa tunggal. Masukan yang berkaitan dengan sistem pendengaran, mengaktifasi kata-kata, ya, mengaktifkan atau membuat aktif, ya, kata-kata yang cocok tanpa memperhatikan bahasa yang kepadanya mereka kepunyaan. Beberapa bukti yang paling membuat kita memberikan perhatian atau begitu kuat, ya, most compelling, untuk fenomena ini, untuk perwujudan ini, untuk fakta ini, fakta dalam alam ini yang disebut sebagai language co-activation, pengaktifan bahasa bersama, berasal dari pembelajaran dari pergerakan mata. Seorang ahli dua bahasa, yaitu ahli berbahasa Rusia dan Inggris, yang diminta untuk mengambil sebuah spidol dari serangkaian benda akan melihat lebih banyak pada sebuah stempel yang daripada seseorang yang tidak mengenal bahasa Rusia, dikarenakan kata Rusia untuk stem adalah marka, ya, kedengaran seperti kata bahasa Inggris yang dia laki-laki atau dia perempuan dengar, marker. Ya, marker dengan marker itu marka hampir sama bunyinya dengan bahasa Rusia. Dalam kasus-kasus seperti ini, ya, language co-activation atau pengaktifan bahasa secara bersama terjadi dikarenakan si pendengar mendengarkan, ya, apa yang si pendengar itu dengarkan dapat memetakan ke dalam kata-kata ke dalam salah satu dari bahasa tersebut.
Ya. C, ya. Namun, ya, harus menghadapi kompetisi bahasa yang terus-menerus ini dapat mengakibatkan kesulitan. Sebab misalnya, mengenal lebih daripada satu bahasa dapat menyebabkan para pembicara untuk memberi nama gambar-gambar dengan lebih lambat dan dapat meningkatkan keadaan yang berada pada ujung lidah ketika kamu dapat hampir tapi tidak dengan sungguh-sungguh membawa sebuah pikiran, sebuah kata ke dalam pikiran. Sebagai sebuah akibatnya, ya, the constant juggling, ya, yaitu menghadapi dua atau lebih aktivitas pada waktu yang sama secara terus-menerus dari dua bahasa, ya, menciptakan sebuah kebutuhan untuk mengendalikan bagaimana seseorang mengakses sebuah bahasa pada waktu kapanpun diberikan. Untuk alasan ini, orang-orang yang memiliki kemampuan berbicara dua bahasa atau menguasai dua bahasa sering melakukan yang lebih baik pada tugas-tugas yang memerlukan pengelolaan konflik, ya, pengelolaan dari situasi yang melibatkan ke pertengkaran atau argumen yang serius atau situasi yang eh, ada pertengkaran. Jadi disebut ke conflict management. Di dalam judul Stroop Text Classic, ya itu nama judul buku atau apa, karena dia huruf besar. Orang-orang melihat sebuah kata dan diminta untuk memberi nama dari font dari kata tersebut. Apabila warna dari kata tersebut cocok atau matching, it as itu adalah yaitu. It as itu sama dengan these. I dengan E itu adalah it as. IDEST. Bahasa Latin ya. It as yaitu kata dengan kata merah ya yang dicetak dalam warna merah, orang secara benar memberi nama warna tersebut dengan lebih cepat daripada ketika warna dari kata itu tidak matching, tidak cocok, misal yaitu kata tersebut merah dicetak dalam warna biru. Ini terjadi dikarenakan kata tersebut sendiri yaitu merah dan font. Warna fontnya biru, konflik, yaitu bertentangan, tidak sama. Orang-orang yang memiliki kemampuan dua bahasa sering unggul pada tugas-tugas ya seperti ini. Ya, which tap into the ability to ignore the competing perceptual information and focus on the relevant aspects of the input. Ya, ketika memanfaatkan pengetahuan. Jadi tap into itu bukan mengetok, bukan kalau tap my shoulder berarti kamu tepuk saya punya pundak. Tapi kalau tap into artinya memanfaatkan apa yang sudah ada. Ya. Tap into the ability artinya memanfaatkan kemampuan untuk mengabaikan dari informasi perception. Jadi informasi untuk ya perception, informasi untuk ya dari memperhatikan yang saling bersaing dan berfokus pada aspek-aspek yang saling berkaitan dari masukan tersebut. Orang-orang bilingual juga lebih baik dalam switching between two tasks. Orang bilingual dapat berubah satu hal ke hal yang lain dengan cepat di antara dua tugas. Sebagai contohnya, ketika orang menguasai dua bahasa harus merubah atau membuat perubahan dengan cepat dari mengkategorikan, menggolongkan objek-objek dengan warna merah atau hijau, ya, hingga mengkategorikan mereka dengan bentuk yaitu bulat atau persegitiga. Mereka melakukan dengan demikian cepatnya daripada orang-orang yang menguasai hanya satu bahasa, ya, yang mencerminkan pengendalian proses pemahaman mental yang lebih baik, better, ketika harus melakukan perubahan strategi yang cepat, perubahan strategi yang cepat. Bagian D, juga kelihatannya lah bahwa
akar-akar, ya. Juga kelihatanlah bahwa penyebab utama, ya, penyebab permasalahan utama dari neurological, yaitu yang berkaitan dengan ilmu saraf, dari keuntungan orang yang memiliki dua bahasa, ya, extend, ya, meluas, membuat lebih lama meluas pada bagian otak, ya, extend. Nah, atau mencakup tuh, atau berkaitan dengan wilayah-wilayah otak yang secara tradisional lebih terkait dengan proses indera, ya, dengan pemrosesan panca indera. Ketika para remaja yang berbicara satu bahasa dan orang remaja yang bisa bicara dua bahasa, mendengarkan pada suara-suara cara bicara itu speech yang sederhana tanpa keributan latar belakang yang menjadi terlibat, yang menginterupsi, yang turut campur waktu mereka lagi dengar ada background suara, ada suara mobil, suara apa yang ribut gitu kan waktu mereka dengar suara ngomong. Mereka menunjukkan respon-respon, ya. Mereka menunjukkan respon-respon bagian utama dari otak yang amat sama. Ketika para peneliti memainkan suara yang sama kepada dua kelompok dalam kehadiran, namun ketika para peneliti memainkan suara yang sama pada kedua kelompok dalam kehadiran keributan sebagai latar belakangnya, respon otak dari para pendengar yang memiliki kemampuan kedua bahasa amatlah lebih besar, yang mencerminkan, ya, barrier encoding, yang mencerminkan perubahan, ya, perubahan dari bahasa biasa atau pengubahan dalam informasi dalam bentuk yang diproses dengan lebih baik dari frekuensi mendasar dari suara tersebut. Nah, sebuah ciri-ciri atau sebuah fitur, sebuah karakteristik yang menarik dari sebuah suara yang secara dekat terkait pada tindakan memperhatikan, ya, yang tindakan memperhatikan pada, ya, pitch. Nah, serangkaian level juga bisa pitch itu.